Guru bergerak, Indonesia maju. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak, Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak, Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak, Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Indonesia kita belajar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Mari kita bergotong royong bertarung kritis, tumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Sosok pejuang Indonesia yang mengajarkan dengan Susitulodo, Raja Pamungkaso, Odi Handayani, serentak bergerak bersama. Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak, Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bergerak bersama untuk Indonesia. Yang kami hormati Berjuang bersama untuk Indonesia. Wakil Kepala Sekolah Berkarya yang Kauman bersama 1, yang untuk saya hormati Indonesia. para undangan, yaitu tokoh masyarakat, Pak RT dengan Pak Ustadz. Yang kami hormati perwakilan dari wali murid, yang kami hormati Bapak Ibu guru, waka sekolah, anak-anak yang menjadi perwakilan kelas 1 sampai kelas 6, ya anak ya, yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkolaborasi untuk menghadiri acara kami, yaitu acara untuk mengidentifikasi 7 aset utama yang dimiliki oleh SDN Kauman 1. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran, kemudahan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Umi Kulsum. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, tokoh dari keagamaan, Bapak Ustadz, yang kami muliakan perwakilan wali murid SDN Kauman 1, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik Wakil Kepala Sekolah Bapak Dr. Anus Wahyu, Wakahumas Ibu Ajeng, dan Waka Umum Ibu Endah Kartika. Juga tak lupa anak-anakku perwakilan dari kelas 5 yang Bu Umi cintai dan banggakan. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka memberikan dukungan dan support kepada salah satu guru dari SDN Kauman 1 dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai guru penggerak, menyelesaikan modul-modul yang harus ditempuh dan dilalui. Dalam rangka hari ini adalah sosialisasi identifikasi aset utama yang dimiliki oleh SDN Kauman 1. Untuk itu Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, marilah kita bersama-sama nanti mendukung program dan kegiatan guru penggerak yang ada di SDN Kauman 1. Bagaimanapun beliau perlu dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar, sehingga di sini kami perlu menghadirkan para tokoh masyarakat dan wali murid untuk meyakinkan bahwa Kauman itu memiliki modal atau aset, di mana aset dan modal itu adalah untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu perlunya panjenengan hari ini menghadiri kegiatan undangan kami bersama guru penggerak, di mana tugas terakhir inilah yang harus segera diselesaikan sebagai laporan kegiatan guru penggerak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para tokoh masyarakat dan wali murid. Di sela-sela kesibukan, alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir di ruangan kami dalam rangka mendukung dan mensupport guru penggerak yang ada di SDN Kauman 1. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, juga teman-teman guru serta anak-anak semua, itulah perlunya panjenengan dihadirkan dalam kesempatan ini untuk mengamati guru penggerak yang ada di SDN Kauman 1. Untuk itu Pak Pugo, selamat berkarya. Mudah-mudahan inovasi yang panjenengan ambil, yang panjenengan buat, itu nanti bisa digunakan untuk mengembangkan lingkungan sekitar kita, yaitu utamanya adalah SDN Kauman 1, di mana di situ ada guru-guru yang harus mendapatkan imbasan ilmu dari panjenengan. Jadi ilmu ini nanti jangan dimiliki sendiri, berikan kepada guru-guru yang ada di SDN Kauman 1, sehingga nanti di Kauman 1 muncul guru-guru penggerak kalau nanti sudah banyak menjadi sekolah penggerak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang kami sampaikan kepada Pak Pugo. Selamat bertugas mengemban amanah yang berat ini. Insya Allah dengan mau bekerja keras, dasarnya ikhlas, dan memiliki integritas yang tinggi, semua tugas akan selesai.
Dari saya itu yang kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umi atas motivasi dan supportnya ya, selama ini kepada saya khususnya untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Salah satunya hari ini Bapak Ibu dan anak-anak kami undang ke sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk mengenal, insya Allah ini kegiatan ini sudah panjenengan sudah mengenal, hanya nanti kita hanya mengidentifikasi dan menginventaris saja. Ada 3 kegiatan Bapak Ibu dan itu 3 hari, karena di sela-sela waktu saya cari sela-sela waktunya. Hari pertama ini kita fokus pada sosialisasi 7 aset. Terus hari yang kedua nanti kita fokus pada identifikasinya, dan hari ketiga untuk finalisasi seperti itu. Insya Allah nanti ada juga sosialisasi dan rencana tindak lanjut kepada teman-teman guru yang lainnya serta siswa pada khususnya pada pembelajaran begitu. Baik Bapak Ibu, modal kita di dalam sekolah itu ada 7. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh ada modal finansial. Maka kita mengidentifikasi dari 7-nya ini, maka saya undang ada tokoh masyarakat, ada Pak RT, ada tokoh agama, ustadz, serta perwakilan wali murid, karena biar kita mengetahui, mengidentifikasi dan menggunakan dengan tepat. Tadi sudah dikatakan bahwasan sama Bumi, modal-modal ini, modal aset ini akan bermanfaat bagi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah modal manusia. Manusia itu siapa ya? Kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bahwa di dalam SDN Kauman 1 kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada ekosistemnya kan begitu ya. Ada ekosistemnya, ada kehidupannya begitu. Kalau kita bicara manusia berarti ada yang pertama ada siswanya, ada kepala sekolah, ada guru, didukung oleh paguyuban, komite, begitu nggih. Nah, di dalamnya itu juga ada banyak orang atau siswa maupun guru yang berperan seperti itu. Kita tahu bahwa banyak kegiatan yang melibatkan orang-orang ini. Kita ketahui kita pun ada pemimpin yaitu Bu Umi yang begitu besar supportnya kepada program-program yang ada di SDN Kauman 1. Begitupun dengan guru-gurunya yang berinovasi, selalu berinovasi di dalam pembelajaran. Siswanya yang mempunyai karakter. Nah, itulah nanti yang kita identifikasi. Yang kedua ada modal sosial. Oke, saya sambil berdiri mawon nih. Nggih. Menicin dulu. Nggih. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga yang ada di dalam dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau jaringan atau network. Contohnya ketika kita melakukan program atau membuat program zakat begitu ya. Nah, zakat ini kita dari anak, untuk anak, dan untuk masyarakat. Nah, itu contoh, salah satu contoh dalam modal aset kita. Terus ada jaringan-jaringan sosial yang lainnya. Ada kalau kita tahu bahwa ada di sini ada apa itu? Amal setiap hari Jumat begitu. Nah, ini penggunaannya nanti pemanfaatnya seperti apa? Nah, itu harapan kami nanti bisa kita diskusikan.
Yang ketiga ada modal politik. Modal politik dari stakeholder yang ada di Kota Malang. Kemarin kita mengidentifikasi, JGP mengidentifikasi aset-aset ini juga kita mulai dari Wali Kota Wali Kota Pak Sutiaji, terus sekarang turun kepada modal politik di SD. Maka kita mempunyai pemimpin yang bijaksana yaitu Bu Umi. Nah, Bu Umi ini sebagai pemimpin pucuk kita. Nah, ini mempunyai beberapa, monggo Ibu, beberapa kebijakan, beberapa keputusan, ya, ini mengandung unsur politik, begitu. Terus di dalam program kegiatan juga kita banyak melakukan kerjasama dengan lembaga yang lain. Contohnya ketika kemarin kita UKD, kita memerlukan kerjasama dengan komite, menyewa genset atau meminjam genset, ya kan, terus jaringan networknya, listriknya, wifi-nya lah, itu. Berikutnya yang keempat untuk modal agama dan budaya. Nah, di sini ada Pak Ustadz. Kita ketahui bahwa Kauman 1 itu letaknya di tengah kota yang hiruk pikuk, kegiatannya masyarakatnya begitu tinggi, mobilitasnya sebegitu tinggi, tetapi agama dan budaya juga kental. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita dekat sekali dengan tempat atau strategis, ya, tempat-tempat yang strategis seperti ada Masjid Jamek, ada pondok, banyak pondok yang ada di sini, Ji Pak Ustadz. Betul. Nah, itu nanti harapan kami, harapan CGP itu bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar anak-anak, begitu. Begitupun dengan budaya. Alhamdulillah, saya setelah di Malang itu banyak mengenal budaya yang ada topeng, tari topengnya, begitu. Terus sekarang juga dibangun ada heritik sama kampung apa yang ada di Kayutang, warna-warni kampung apa Pak RT yang di Kayutangan, heritik, ngoten Bu. Lah ini juga sumber belajar anak-anak, ngoten. Nah, berikutnya Bapak. Nah, inilah daya dukung besar kita, yaitu modal fisik. Modal fisik itu ada dua, yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, dan ada infrastruktur atau sarana prasarana untuk seperti jaringan seperti itu. Jadi kita kategorikan menjadi dua. Modal fisik ini kita, kalau orang tahu Kauman 1 yang diketahui adalah gedungnya di tengah kota dan sekolahnya bagus, gitu ya. Warnanya hijau, bersih, gitu. Banyak calon wali murid itu yang tergoda, ya kan, dengan bentuk fisik kita atau gedung kita itu. Karena sarana prasarana ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Betul Ibu, Bapak Ibu guru? Sangat betul, ya kan. Kalau gedungnya bersih, proses pembelajarannya nyaman, anak-anak senang, kan begitu. Nah, banyak sekali selain gedung ada tempat-tempat yang lainnya. Nah, nanti kita cari dan identifikasi. Yang keenam, ada modal lingkungan atau alam. Lingkungan, tadi saya katakan bahwa SDN Kauman 1 itu tempatnya di tengah kota. Tetapi alamnya juga saya lihat, kita rasakan, ya, bukan saya lihat hanya saya, kita rasakan itu sangat asri dengan
Ibu Kepala Sekolah menggerakkan semua komponen yang ada di Kauman 1, yang tadi modal manusianya untuk bergerak untuk melakukan penghijauan. Khususnya ada kegiatan adiwiyata di Kauman 1. Nah, ini lingkungan kita itu harus kita jaga. Begitu. Kalau kita lihat ada di depan ada pohon-pohon yang berbuah sampai di dalam pot itu berbuah gitu ya. Nah, ini juga anak yang belajar di Kauman 1 itu seneng Bu. Kalau saya lihat kemarin tuh lihat sambil foto sawo ini Bu ya. Ada anak yang mau ngambil gitu. Nah, itu diperbolehkan sama Ibu. Boleh. Nah, karena ini juga untuk proses pembelajaran mereka begitu. Jadi banyak tempat-tempat atau lingkungan kita itu daya dukungnya besar untuk proses pembelajaran. Berikutnya, Bapak. Nah, ini Jer Basuki mawa beo. Jika kita mau mempunyai sesuatu, ya kan, kita harus ada biayanya, betul Ibu. Biayanya. Kegiatannya banyak, berarti biayanya ya banyak kan, nggih. Tapi kita tidak usah khawatir dengan biaya. Yang penting kita niat dulu Bu. Kita punya niat, kita punya program, kita kenal kita berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kalau disetujui maka kita bisa berdiskusi dengan teman-teman, dan nanti masalah biaya kita cari gitu. Sumbernya yang mana? Banyak sekali nanti sumbernya. Insya Allah kalau kita lihat, nah ini fotonya aja sudah seger kan gitu ya. Ada Bu Ajeng sama Pak Nada. Nah, di sini berarti bisa dimanfaatkan sebagai sumber finansial kita. Itu. Sayur-sayuran ini bisa dijual kan untuk kegiatan, atau kita manfaatkan untuk sumber gizi anak-anak. Kan begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 7 aset yang besok kita gali dan kita identifikasi secara bersama. Harapan kami yang kami undang ini besok bisa hadir lagi, ngoten nggih, di jam yang sudah kita buat kesepakatan. Ngoten. Mungkin ada saran, tanggapan dari 7 aset ini, monggo. Pak Wahyu. Bertanya Pak. Nggih, monggo. Bertanya dengan kalau seandainya tadi saya juga bertanya-tanya dengan rekan saya sesama wakai. Kalau seandainya sekolah ya, kita lihat 7 aset, dengan 7 aset ini seandainya tadi saya menangkap apa yang dijelaskan oleh Bapak Buku. Kalau seandainya tidak ada biaya, nah selama ini kita kan sekolah-sekolah negeri kan ditopang dengan adanya Bosda dan Bosnas. Kalau seandainya tidak ditopang dengan Bosda dan Bosnas, apakah sekolah itu bisa berkelanjutan ataukah dengan cara yang lain dengan melihat 7 aset utama ini? Seperti itu pertanyaan saya Pak Buku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini mungkin pertanyaannya selevel untuk pemimpin nih, pemimpin sekolah. Gitu. Tapi coba untuk saya sebagai pemimpin belajar, CGP itu sebagai pemimpin belajar, saya coba untuk menjawab. Jadi 7 aset ini kenapa harus kita identifikasi? Karena untuk menguatkan pembelajaran yang berlangsung di SDN Kauman 1, di SD begitu. Nah, kalau ada yang kurang, maka yang lebih ini bisa dimunculkan. Harapannya seperti itu. Ada satu yang kurang, berarti yang mempunyai nilai lebih harus muncul. Itu tujuan yang ada di pendidikan Kauman CGP kemarin begitu. Jadi kita itu berbasis keunggulan, bukan berbasis kekurangan. Nah, sekarang ini juga ada masalah. Insya Allah Bapak, kalau Bosnas, Bosda insya Allah akan cair dan akan selalu ada ngoten nggih Bumi nggih. Karena itu sudah menjadikan perundang-undangan, undang-undang yang sudah diamanahkan oleh pemerintah. Nah,
Tetapi untuk cairnya kan bahwa kita ketahui bahwa cairnya tidak mungkin ada keterlambatan karena sistem, karena laporan ya kan. Nah itu banyak sekali kendalanya, mungkin seperti itu. Nah bagaimana untuk menyelenggarakan semua kegiatan yang harus berlangsung di bulan itu misalkan. Nah maka kita harus saya lihat kalau Bu Umi mengidentifikasi itu ya, kalau Bosnas belum cair maka ada dana yang lain, mungkin ada dari koperasi, ngoten Bu nggih, koperasi simpan pinjam yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini juga harus memprioritaskan kegiatan yang utama. Semisal ada di akhir semester ini ada kegiatan PAK dan ada kegiatan seminar, semisal seperti itu, atau lokakarya yang diadakan oleh Waka Kurikulum atau Waka Kesiswaan atau Humas begitu. Nah, maka yang kita prioritaskan yang mana? Yang dua ini kan yang jelas kan untuk peserta didik. Nah, maka di sini itu catatannya mesti yang kita prioritas utama adalah peserta didik. Peserta didik. Berarti partnya ya kan. Kita harus berpihak pada anak kan ngoten nggih Pak nggih, di pelajaran CGP. Kita harus berpihak pada anak. Berarti partnya itu kita bayar dulu, memakai uang yang ada di koperasi bisa, atau hasil jual beli tadi, hasil menjual sayuran tadi, begitu. Dikumpulkan, beberapa aset itu dikumpulkan, begitu. Terus yang kegiatan yang seperti seminar atau lokakarya itu kita tunda, bukan kita tidak laksanakan, tapi kita tunda untuk bulan berikutnya ketika Bosnas dan Bosda cair. Insya Allah seperti itu. Tapi nanti lebih tepatnya Insya Allah Bumi akan punya jurus-jurus yang tepat berkaitan dengan 7 aset ini Bumi. Mungkin Bumi bisa membantu ini. Monggo Bumi. Pertanyaan. Terima kasih Pak Kuku. Untuk 7 aset yang dimaksud Pak Kuku ini, yang pertama yang finansial tadi, bahwa sekolahan tidak hanya mempunyai satu kegiatan. Tadi ada gambar sayur ya, sayur itu bisa menghasilkan uang. Dari anak-anak yang menanam sampai menghasilkan uang, itu kan sudah juga ada unsur pendidikannya. Jadi mulai dia bagaimana menanam sayur hidroponik kan itu ya. Begitu juga selain contoh sayur, di sekolahan kita kan juga ada BSN, bank sampah itu itu juga bisa menghasilkan. Ini bisa nanti kalau mungkin ditambahkan monggo, itu untuk kauman 1 finansialnya di sana. Kemudian juga komposter ya, jadi mulai pengolahan, jadi pemilahan sampah. Yang pertama berburu sampah, memilah sampah, mengolah sampah sampai menghasilkan uang. Ini juga bisa untuk yang modal finansial itu bisa ditambahkan. Kemudian di kauman 1 memang juga ada koperasi ya, ini untuk menanggulangi ketika koperasinya banyak, ada dari ATK, kemudian ada juga koperasi itu kantin. Kemudian ada koperasi tabungan guru-guru, ibaratnya itu tabungan guru-guru. Jadi uangnya dari tabungan guru-guru dipinjamkan. Ketika suatu hari kok sekolah itu membutuhkan, maka saya bisa meminta tolong kepada petugas koperasi, ada uang yang bisa saya gunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan ketika memang di awal tahun, Januari, Februari, Maret itu dana Bosnas belum cair karena sekolahan itu hanya mengandalkan 2 sumber keuangan, dari Bosnas dan dari Bosda. Untuk Bosnas itu operasional, untuk Bosda honor karyawan karyawati. Jadi Bapak tokoh masyarakat yang perlu diketahui bahwa kauman 1 itu tidak ada dana tambahan dari masyarakat, hanya mengelola dana Bosnas dan dana Bosda. Untuk dana Bosnas itu untuk operasional
mulai dari listrik ya, jadi langganan bulanan itu listrik, airnya, sama juga wifi-nya, kemudian bukunya anak dalam 1 tahun 2 kali untuk operasional kegiatan dari Bosnas. Sedangkan Bosda itu sudah fokus untuk honor Bapak Ibu guru non PNS. Kalau P3K dan PNS sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, yang PNS dari pusat, yang non PNS yang disebut P3K itu dari pemerintah Kota Malang. Jadi itu yang perlu kami sampaikan terkait aset yang ada di sekolah, yang finansial, yang ada hubungannya dengan pengelolaan keuangan. Insya Allah dana-dana tersebut kami gunakan yang dimaksud dengan 7 aset tadi ini untuk yang jelas lingkungan alam, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembelajaran, penghijauan seperti beli bibitnya dan lain-lainnya. Di samping kita dapat bantuan dari DLH, kita memang memerlukan bibit. Jadi dana pos itu yang kami kelola. Insya Allah tidak ada dana tambahan dari para wali murid. Itu Pak Kuku yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan aset sekolah. Insya Allah kalau sarana prasarana sebagian besar kita memang dapat bantuan dari Dinas Pendidikan, contoh di lab komputer. Kemudian untuk meja kursi siswa dan lain-lain itu kami pengadaan. Pengadaan itu berarti ketika ada dana Bosda maupun Bosnas yang tidak terserap di akhir tahun, maka kami bisa membeli meja kursi atau komputer atau LCD apa yang saya butuhkan di akhir tahun. Itu yang kami sampaikan Pak Hugo untuk aset yang ada di SDN Kauman 1. Bapak tokoh masyarakat juga demikian, bahwa Kauman 1 tidak ada lagi pungutan atau yang dulu disebut SPP, tetapi alhamdulillah kita harus bisa mencukupkan dana yang dikirim melalui dana Bosda untuk anak-anak, tetapi kita harus dikelola dan harus bisa. Itu yang kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dan dari tokoh masyarakat Pak, bagaimana mereka memandang tentang Kauman 1. Mungkin anggapannya selama ini Kauman 1 itu berbayar, ternyata kok tidak. Nah itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Pugo. Monggo yang lain bisa memberikan masukan dan tambahan. Mungkin ya. Terima kasih Pak. Saya perwakilan dari RT yang ada di Kauman, yang mana ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya juga merasa bangga dan senang karena beberapa warga saya itu banyak yang sekolah di SD Kauman 1. Tetapi ada hal yang mungkin ada berkaitan dengan lingkungan, modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar Kauman. Itu kadang-kadang orang banyak yang mengeluh, terutama adalah tentang kebersihan yang ada di luar halaman sekolah. Kalau saya lihat dari modal lingkungan alam yang di sekolah sih mungkin sudah bagus, tetapi yang ada di lingkungan luar itu kadang-kadang kalau orang lewat di depan SD Kauman itu kadang-kadang kok masih kurang tertata. Ya mungkin itu bagian dari dinas lingkungan kan yang ada di pemerintah kota, tetapi kadang-kadang kalau lewat itu kadang-kadang ada sing bau kurang sedap di sekitar pagar kan? Atau mungkin di sekitar pohon. Kadang-kadang orang itu kan seenaknya kan, kadang-kadang langsung berdiri di situ, ya nggak tahu apalah yang dilakukan, nanti yang penting sudah selesai gitu. Itu kadang-kadang orang-orang itu lewat kok baunya kok seperti ini lah, itu kadang-kadang itu yang ada lagi misalnya lingkungan orang yang ada berjualan di sekitar halaman di luar sekolah itu kan kadang-kadang kan juga itu sepertinya agak amburadul. Nah itu kadang-kadang akan merusak lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Itu aja Pak. Mungkin bagaimana solusi dari sekolah supaya bisa terjaga dengan baik
lingkungan yang ada di luar itu, sehingga sekolah orang itu akan memandang sekolah wah Kauman lebih bersih, lebih bisa dibanggakan lagi. Itu aja Pak masukan dari RT 1 di wilayah Kauman. Mudah-mudahan SD Kauman 1 bisa tetap eksis dan bisa menampung apa yang ada di masyarakat sekitar. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ada yang lain dari Ustadz tokoh agama namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Saya sampaikan terima kasih sudah memberikan waktu dan undangan kepada kami sebagai tokoh masyarakat yang ada di sekitar SDN Kauman 1. Yang pertama, saya sebagai tokoh masyarakat melihat SDN Kauman 1 itu sesuai dengan namanya ya. Saya kaitkan sekalian dengan persoalan religiusnya ya. Jadi SDN Kauman 1 Jalan Kauman itu kalau kata Bu Umi di awal Kaum beriman. Kaum beriman kayak itu ya. Artinya ini sangat melekat sekali kepada setiap warga yang ada di sekitar Kauman, khususnya anak-anak mungkin yang sekolah di SDN Kauman 1. Jadi ada image di masyarakat itu kalau di Kauman 1 anaknya bagus-bagus. Ya, itu yang ada di masyarakat, image yang muncul. Sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan di SD Kauman 1 ini dipandang oleh masyarakat adalah sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak dan lingkungan sekitar. Cuman yang perlu dikembangkan mungkin ke depan ya, ini harapan dari masyarakat ya, baik itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius ya, keagamaan ini. Kalau kami lihat perjalanannya di SD Kauman 1 ya, banyak hal yang sudah dilakukan setahu kami dan sepengamatan kami gitu ya, sebagai tokoh masyarakat itu telah banyak menunjukkan hal-hal atau acara-acara yang bernarasi keislaman ya. Misal ketika tahun baru Islam mereka ada kirab ya, ketika mau Ramadan itu sudah ada pawai ta'aruf ya, bahkan ada karnaval dan seterusnya. Itu sudah mulai terbangun nilai-nilai kepercayaan masyarakat ya. Kalau Pak Buku tadi menjelaskan kepercayaan itu trust gitu ya. Jadi istilah itu sudah mulai tertanam sebetulnya di masyarakat, sehingga kalau Pak RT tadi mengatakan ya semuanya berlomba-lomba untuk ke Kauman gitu ya, itu wajar-wajar saja karena Kauman sudah menampakkan dan menunjukkan hasil ya dari pengelolaan dan pendidikan di sekolah ini. Nah kemudian yang perlu mungkin dikembangkan ke depan ya, dari dasar-dasar yang sudah dipahami oleh masyarakat itu, bagaimana kita bersinergi ya, dalam semua kegiatan ya, yang melibatkan masyarakat itu bisa disinergikan. Misal kita memanfaatkan ya, ada haritek ya, kayu tangan itu bisa kita manfaatkan dalam bentuk pembelajaran. Insya Allah masyarakat ya menyambut baiklah ya dengan masalah-masalah yang seperti itu. Dari anak-anak yang bersekolah di sini juga menjadi anak yang diharapkan oleh masyarakat dan orang tuanya tentu ya, itu seperti itu. Ini yang perlu dikembangkan ke depan kayak itu. Terkait yang lain-lain itu juga bagian daripada harapan masyarakat ya. Makanya ketika ada hari-hari besar ya, PHBI gitu ya, peringatan hari-hari besar Islam, itu masyarakat itu cukup berharap sebetulnya ya. Bahkan ada yang minta kupon duluan ke saya ya,
ya sebagai tokoh masyarakat, ya Pak Kauman nggak ada toh Pak gini ya tokoh masyarakat itu. Tapi tentunya itu tidak dipaksa-paksakan, artinya kebiasaan mereka yang sudah dapat di SD Kauman satu ketika tidak ada seperti COVID kemarin itu banyak pertanyaan kayak itu ya, dan ini nanti mungkin bisa dibangun kembali kayak itu. Bahkan ada yang nanya begini, Pak, dulu SD Kauman 1 itu kalau sudah berkurban, Pak, biasanya makan bareng sate sama gulai, makan bareng, ada teropnya gitu. Ya, masyarakat diundang. Nah itu masyarakat diundang. Loh Pak RT mengiyakan, berarti Pak RT gitu ya. Nah, jadi ini kan hal-hal yang menunjukkan kepedulian, empati kita kepada masyarakat yang kurang berkemampuan ya, yang kurang berkemampuan, atau masyarakat yang ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantu kepada masyarakat ya. Hal-hal yang sudah baik itu bisa dilanjutkan kembali, bahkan kalau bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Ya, masukannya luar biasa ya untuk Pak RT sama Pak Ustadz ini sebagai tokoh masyarakat. Nah, mungkin dari perwakilan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari wali murid ingin menyampaikan tentang 7 aset utama yang sudah disampaikan oleh Pak Pugu tadi. Di antaranya kami dari wali murid ini sudah mengapresiasi dengan sebaik-baiknya tentang kami yang dilibatkan. Jadi beberapa kali dari kami ini yang berprofesi, misalnya pernah ada yang sebagai dokter, itu dilibatkan untuk memberikan ilmu, berbagi ilmu tentang profesi kami, dan itu sangat membuat kami sangat merasa dibutuhkan. Nah itu terutama lagi sepertinya di kelas 1 ini ada hubungannya dengan profesi ya, jadi itu sangat menghibur anak-anak juga. Anak-anak bisa disajikan secara langsung, ketemu langsung dengan orang-orang yang berprofesi, berbagai macam profesi di lingkungannya. Jadi itu salah satu hal yang sangat kami apresiasi. Terima kasih Pak Pugu. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Pugu telah yang memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Saya berterima kasih juga karena sudah diterangkan tentang modal lingkungan alam. Saya sebagai kader Pokja Adiwiyata di Kauman 1 juga sepertinya berhubungan dengan modal lingkungan alam. Terutama saya adalah seorang anak Pokja hidroponik ya, dan itu berhubungan tentang sayuran. Dan tadi dibilangkan sayuran itu bisa berguna juga untuk sekolah ini. Selain untuk nutrisi siswa, juga untuk modal finansialnya sekolah. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat ada di Pokja hidroponik itu kayak setiap hari Jumat itu sudah kurang terlalu kurang rajin lah anak-anaknya. Habis itu juga tanamannya banyak yang mati gitu. Takutnya ya kayak ada kesalahan yang dilakukan anak-anaknya. Ini berarti harus lebih diketatkan lagi tentang adiwiyatanya. Terutama kan kita nanti mau jadi sekolah adiwiyata mandiri. Lah, kalau adiwiyata mandiri berarti anak-anaknya harus mandiri dalam pokjanya masing-masing ya kan ya. Ya bisa dijadikan pendidikan juga ya kan ya. Jadi pokja yang merawat sayur tadi bisa digunakan untuk sarana pembelajaran. Ada yang disampaikan?
Saya perwakilan dari Pokja Pokja Kantin menyampaikan makanan yang ada di kantin itu sehat dan bisa sebagai sarana pembelajaran. Mengenal makanan sehat, bebas 5P, pengenyal, pengawet, Perasa. pemanis buatan, perasa. Terima kasih kami aturkan kepada Bu Umi tadi yang sudah memberikan wawasan bagaimana kalau ada pertanyaan dari Pak Wahyu ya, bagaimana kalau kegiatan ini tetap berlangsung tapi finansialnya belum tercukupi. Terus ada masukan juga dari Pak RT tentang lingkungan. Insya Allah nanti kita tindak lanjuti Pak RT bagaimana kita mungkin buat kegiatan yang bersama dengan Pak RT, dengan warga masyarakat yang ada di sekitar, begitupun dengan Pak Ustadz. Budaya dan agama ini khususnya pada penanaman karakter itu lewat sholat Jumat yang kita biasakan di jamek, itu sangat membantu anak-anak dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk terima kasih supportnya perwakilan dari orang tua selama ini yang dulu kita pernah membuat kelas inspirasi gitu Bu Umi. Pertama kami di sini ada kelas inspirasi, itu daya dukungnya dari SDN dari wali murid itu sangat besar sekali. Akhirnya sekolahan kelas itu nyaman untuk belajar. Nah itu insya Allah nanti kita agendakan lagi begitu. Terus dari anak-anak juga begitu. Terima kasih masukannya dan semangatnya ya. Kalian adalah pelaksana dari program sekolah termasuk Adiwiyata ini. Nah, tetap semangat ya. Buat agenda lagi sama teman-teman untuk merawat tumbuhan atau lingkungan di SDN Kauman 1. Baik Bapak Ibu, kali ini sudah cukup panjang diskusi kita untuk sosialisasi dan kita lanjutkan besok untuk identifikasi. Insya Allah kita lakukan secara bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih atas kerahuannya dan supportnya dari Bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Kulsum MPD selaku Kepala Sekolah, yang dimana hari ini insya Allah nanti akan muncul. Yang terhormat Bapak-bapak undangan dari tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Ustadz. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Waka, dan Bapak Ibu perwakilan wali murid. Alhamdulillah di hari yang kedua ini panjenengan sakit rawuh menghadiri undangan saya, yaitu melanjutkan daripada identifikasi 7 aset yang dimiliki oleh SDN Kauman 1. Terima kasih Bapak Ibu, semoga langkah panjenengan dari rumah ke sini dicatat sebagai amal ibadah panjenengan, karena 7 aset ini akan berdampak pada pembelajaran siswa begitu. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dari 7 aset itu dari model manusia. Yang pertama adalah model manusia. Kita punya data yang valid, yaitu dari Dapodik. Mungkin Butika sebagai pemegang ya, atau operator Dapodik bisa menyebutkan kita itu punya aset
dari manusia itu apa saja? Begitu. Monggo Bu Tika. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Dapodik yang setiap tahun, setiap semester itu ya, itu diinstal ulang, diperbarui istilahnya. Kami memiliki satu kepala sekolah, gurunya berjumlah 25, itu baik PNS ataupun PNS. Lalu karyawannya ada 6. Guru sendiri terdiri dari 15 PNS dan 7 P3K, dan untuk GTT-nya ada 3. Lalu untuk PTT ada 4 orang. Guru yang memiliki atau bersertifikasi, memiliki sertifikat pendidik ada 15 orang. Lalu untuk SD Kauman juga memiliki 1 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak. Ya, saya. Terima kasih. Lalu di SD Kauman juga memiliki 8 guru pamong. Di SD Kauman juga memiliki 526 siswa. Jumlah siswanya 526. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 ada 19 rombel. 19 rombel. Yang di setiap rombelnya terdiri dari 3 kelas nih. Lalu kita juga memiliki 9 Pokja Adiwiyata yang setiap Jumatnya itu melaksanakan jumpa berlian. Jumpa berlian, ya. Di setiap kelas sendiri memiliki paguyuban yang di dalamnya juga ada struktur organisasinya ya, ada ketua, wakil, dan sekretaris bendahara. Di Kauman 1 juga ada komite sekolah dan memiliki pengawas sekolah. Di setiap sekolah ada 1 pengawas sekolah ya, yaitu kita Pak Toto. Pak Toto, ya. Oke. Ada lagi? Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Dapodik ya? Ya, dari aplikasi Dapodik. Oke. Nah, ini ada data valid dari Dapodik bahwasanya kita mempunyai model manusia yang luar biasa, yang hebat-hebat, yaitu kepala sekolah, ya, guru, di situ juga ada unsur karyawan, siswa yang luar biasa mempunyai karakter dan potensi yang berbeda-beda begitu. Terus ada paguyuban yang selalu support, begitupun dengan komite sekolah. Ini kita punya network yang kuat begitu. Dan pengawas sekolah. Nah, setelah kita tadi membahas tentang modal manusia, saya akan memberikan orientasi tentang modal sosial sebagai poin yang kedua. Akan saya mulai nggih, Pak Pugu, mohon izin. Ada beberapa modal sosial yang bisa saya sampaikan beserta pemanfaatannya. Yang pertama yaitu aksi nyata kerjasama SD Negeri Kauman 1 Malang bersama dengan AIESEC. AIESEC adalah singkatan dari Association International Students and Science Economic. Jadi sebuah organisasi kepemudaan internasional yang menjalin kerjasama bersama dengan sekolah-sekolah pilihan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah untuk Kota Malang salah satunya terpilih yaitu SD Negeri Kauman 1. Yaitu telah menjalin kerjasama berupa menerima pengajar asing dari negara Asia yaitu Cina, Jepang, Korea, bahkan dari Eropa yaitu negara Jerman, Swedia, bahkan sampai dengan Swiss pernah semua hadir di sekolah ini. Mereka bersifat cultural exchange yaitu pertukaran kebudayaan. Mereka di sini menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa menguasai bahasa asing berupa bahasa Inggris dalam komunikasi dan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian kami juga menjalin kerjasama ini melalui perantara, Pak Pugu. Tidak hanya mereka tiba-tiba datang ke sekolah, tetapi melalui Universitas Brawijaya Malang yang memfasilitasi, dan pada semester 1. Kemudian semester 2 yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kolaborasi yang baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya ini
patut kita apresiasi karena sangat berhasil dalam memotivasi anak-anak untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian memotivasi anak-anak juga untuk bisa belajar selain bidang akademik yang ada di sekolah, namun mereka juga mempunyai wawasan yang luas akan kebudayaan yang ada di mancanegara. Kemudian model sosial yang kedua, kami juga mendapatkan kerjasama berupa bantuan 3 unit hidroponik dari mahasiswa dan mahasiswi PPL dari Universitas Negeri Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kami manfaatkan menjadi aset untuk pembelajaran dan juga untuk menambah aset di modal finansial, karena pemanfaatan hidroponik ini dapat menghasilkan panen berkala 3 bulan sekali. Ada tanaman hidroponik berupa pokcoy, sawi, kangkung, dan buah-buahan juga stroberi. Itu kita jual kembali kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua siswa, mereka membeli, kemudian hasil daripada penjualan itu kita kumpulkan menjadi modal untuk membeli bibit dan perawatan tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kolaborasi antara siswa, guru, dan kepala sekolah dengan bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pihak PT Milagros. Kemarin dana pendidikan alhamdulillah 10 anak yang berprestasi namun kurang mampu dalam bidang finansial. Kami berikan kerjasama, Milagros memberikan dana bantuan pendidikan, sudah diterimakan oleh Ibu Kepala Sekolah, disaksikan oleh pihak Milagros dan Bapak Ibu Guru. Demikian Pak Pugu untuk kerjasama atau model di bidang sosial yang senantiasa kita sebagai stakeholder kita rangkul, kemudian kita ajak kerjasama dan pemanfaatannya kembali lagi kepada kepentingan siswa-siswi di SDN Kauman 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng. Bu Ajeng ini sebagai Wakahumas, jadi tahu benar modal sosial yang ada di SDN Kauman 1 kan begitu ya. Jadi kerjasama yang benar-benar menguntungkan dua belah pihak, terutama SD kita, dan itu berdampak pada anak kan begitu. Banyak bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu Ajeng, dan nanti kita agendakan dan kita catat di dalam notulen begitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya untuk model sosial? Saya boleh menambahkan, Pak Pugu? Oh, monggo Pak Wahyu. Terima kasih Pak Pugu atas waktunya. Nah, kaitannya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Bu Ajeng, ya, kaitannya dengan modal sosial yang ada di SDN Kauman 1 ini, maka ada peningkatan-peningkatan yang lain, Pak, yang berkaitan dengan adanya modal sosial ini. Ya, salah satunya yaitu ada amal anak ya setiap Jumat. Kemudian ada kekeluargaan yang lebih dekat di SDN Kauman 1 ya, yang terjalin erat antar guru dan siswa. Karena adanya kegiatan-kegiatan tersebut, komunikasi yang terjalin sangat bagus sehingga kekeluargaan di SDN Kauman 1 semakin kuat seperti itu. Kemudian pelaksanaannya kegiatan Jumat bersih, kemudian kita juga ada ini Bapak Pugu, di eksternalnya selain anak-anak ketika sudah lulus itu ada ikatan alumni Bapak, sehingga tidak terputus nanti setelah lulus itu anak-anak tidak ada komunikasi dengan pihak sekolah, tetapi tetap terjalin dengan apik dan baik dengan anak-anak yang sudah lulus dengan adanya forum ikatan alumni, sehingga di sini kita kerjasama dengan pihak komite ya, di mana dengan pihak sekolah itu membuat komunitas untuk ikatan alumni seperti itu Pak Pugu, tambahan untuk modal sosial dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Izin menambahkan terkait dengan amal hari Jumat tadi ya, setiap hari Jumat ini amal itu tidak hanya digunakan hanya beramal saja tidak, tetapi amal tadi didistribusikan yang insya Allah dengan tepat juga. Ketika ada anak yang sakit atau keluarga dari siswa ada yang meninggal, ini kita berikan sebagai sumbangan, sebagai ikut berbelasungkawanya. Selain itu juga kegiatan amal ini mendukung pembelajaran juga. Ketika ada kegiatan keagamaan, ini kembalinya lagi kepada siswa. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi amal yang diagendakan setiap hari Jumat ini didistribusikan tepat sasaran dan kembalinya juga kepada siswa. Terima kasih.
Oh, banyak sekali untuk modal sosial ini yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Ajeng sebagai Humas dan Pak Wahyu sebagai Waka umum ya, dan tambahan dari guru agamanya seperti itu. Jadi ini nanti modal kita bisa untuk aset SDN Kauman 1. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk modal sosial sudah. Kemudian kita punya model politik begitu ya. Nah ini mungkin yang bisa menjawab membantu adalah Pak Wahyu ini ya. Ya. Makasih Pak. Monggo mewakili Bumi. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan kaitannya dengan aset modal politik. Ya, modal politik ini sangat penting sekali kaitannya dengan pihak sekolah ini yang dipimpin oleh Bu Umi Kulsum selaku kepala sekolah mengeluarkan sebuah kebijakan yang arahnya sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah ini membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, salah satunya yaitu dengan adanya komunikasi serta kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun stakeholder yang lain yang selain sekolah. Contohnya adanya puskesmas, itu sudah kita kerjasama yang terjalin dengan baik Pak Buku, kemudian dengan Polsek, Koramil, kemudian dengan lurah, camat, dan tokoh masyarakat yang lain. Nah, salah satunya bisa saya sebutkan, kita naungannya ada di Dinas Pendidikan, di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah pasti arahnya juga yang dikeluarkan oleh kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ini sebagai pengarah kebijakan pendidikan yang ada di sekolah, salah satunya yaitu di SDN Kauman 1 Malang. Kemudian contohnya kemarin kegiatan pembelajaran selama COVID Pak Buku ya. Alhamdulillah kita ini sudah ya melalui COVID seperti itu. Dulu pas COVID peraturan-peraturan yang kaitannya mengarahkan bagaimana pembelajaran kepada anak-anak, kemudian program-program yang pelaksanaan kegiatan selama COVID berlangsung, itu kita kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai naungan kita juga ya. Kemudian kita juga kerjasama selain dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan Puskesmas Pak Buku. Soalnya waktu COVID dulu kan butuh vaksin Pak Buku, vaksin ini bagaimana biar terrealisasi dengan baik ya, dengan baik vaksin kepada anak-anak ya, terus kemudian teman guru dengan kondisi seperti itu kan vaksin sudah terrealisasi dengan baik, akhirnya guru menjadi sehat, anak-anak juga menjadi sehat dan siap untuk melakukan dan melangsungkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Kemudian ada Polsek dan Koramil. Ini pernah kita kerjasama dengan pihak mereka ya, kaitannya dengan kedisiplinan ya, seperti itu. Jadi ada petugas ya dari aparat dari Koramil itu menugaskan untuk melatih anak-anak baris berbaris Pak Buku. Baik itu secara berbaris-baris PBB, kemudian sikap disiplin yang baik itu bagaimana itu mereka dilatih seperti itu. Babin Kaptinas juga ya, itu yang salah satunya dari Kelurahan Kauman. Kemudian ada lurah, camat, setiap kegiatan event yang ada di SDN Kauman 1 yang kami membutuhkan mereka selalu hadir untuk kita. Kemudian untuk Bapak Lurah dan camat itu ketika bantuan seperti Muskerbang itu juga memberi arahan bagaimana apa yang dibutuhkan sekolah itu kita biasanya ngirim ya data itu, meskipun lah kita ada di peringkat berapa untuk mendapatkan bantuan itu, tetapi kita dari pihak mereka itu mesti dicatat, dilihat keadaan kondisi sekolah seperti itu. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh rekan saya tadi seperti perguruan tinggi, kemudian AISEC, itu juga sering Pak Pugu kita kerjasama dengan pihak mereka. Kita ada MOU dengan mereka seperti pelaksanaan program PPG, prajabatan, dalam jabatan, itu kita dipercaya Pak Pugu SDN Kauman 1 karena di sini banyak gurunya sudah bersertifikat ya, sudah sertifikat pendidik. Kemudian juga ada yang sudah S2, kemudian di sini juga gurunya adalah guru-guru pilihan seperti itu, sehingga pihak kampus, pihak perguruan tinggi, contohnya yang kerjasama dengan kita ini UMM dan UM yang merupakan notabene adalah universitas terkemuka ya di Kota Malang ini
mempercayakan kepada kita, guru-guru kita sebagai guru pamong, guru pendamping untuk mahasiswa-mahasiswa sebelum mereka melangkah di pelaksanaan untuk mengajar sebagai guru, mereka dilatih dan berpraktek di SDN Kauman 1 Malang. Ya, itu dari saya Pak Pugu. Ya. Terima kasih. Nah, nanti mungkin gini Pak Wahyu, untuk modal politik ini kita buat MOU yang baru gitu Pak ya, nanti kita ketikkan di sini ya, terutama dengan Pak RT. Ya. Pak RT dan Pak RT dengan Pak Ustadz yang menghubungkan di Masjid Jamek tadi Pak. Iya. Mohon bantuannya Pak Wahyu, nanti kita untuk merancang MOU-nya dengan stakeholder yang ada di luar. Iya Pak Pugu, siap Pak Pugu. Oke. Untuk modal politik sudah kita akan tindak lanjuti. Lanjut Bapak Ibu untuk modal agama dan budaya. Tadi sudah, ini juga begitu. Sudah kemarin sudah disarankan dari Pak Ustadz sama Pak RT itu ada kerjasama tentang agama ini untuk melatih religius anak-anak begitu. Ada kegiatan-kegiatan nanti yang bisa kita lakukan bersama begitu. Dan ini nanti kita programkan insya Allah begitu Pak Ustadz, Pak RT. Mungkin ada tambahan untuk model agama dan budaya Pak Ustadz sama Pak RT. Terima kasih. Jadi pemanfaatan dari aset yang ada di sekitar Kauman itu merupakan bagian kecil dari sarana pengembangan pendidikan yang ada di SDN Kauman 1. Mestinya berpandangan seperti itu. Tapi ke depan dengan adanya guru penggerak ini, karena salah satu aset utamanya adalah pemanfaatan aset yang ada di sekitar, ini lebih diintenkan lagi nanti dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa asing ya dengan lembaga pendidikan yang ada di SDN Kauman 1 ini. Termasuk salah satunya adalah keberadaan sarana transformasi yang disiapkan oleh Pemkot. Nah, ini bagian juga dari sarana kita dan fasilitas kita bagi siswa yang rumahnya agak jauh. Programnya adalah itu, bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan juga bisa mendekat kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Bahwasannya kita nanti seperti halnya ada kegiatan agama yaitu sholat Jumat. Kita tidak punya masjid kan, di sini nggak punya masjid, kerjasama dengan Jamek begitu. Nah, saya juga punya berpikiran begitu. Ada kegiatan agama seperti pondok Ramadan gitu ya. Nah, kita kemas dalam suasana yang seperti persami. Jadi satu malam, tapi itu di lingkungan pondok yang ada di sekitar itu kan. Apakah itu memungkinkan, Ustadz? Sangat dimungkinkan, cuma memang butuh persiapan yang ekstra. Oke. Menyangkut keberadaan anak itu bermalam. Oke. Jadi ada pengawasan tentunya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak Yang tentang angkutan daerah atau angkutan kota ya, apa itu namanya, bis sekolah ya. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Kemarin kita dari CGP sendiri itu mengidentifikasi modal fisik itu ada bus kota yang dimiliki oleh Pemkot Malang. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan bis sekolah ya, bis sekolah sama bis Micato Macito ya, Macito, terima kasih. Macito itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan anak-anak begitu. Nah, itu kemarin sudah kita sosialisasikan kepada seluruh CGP yang ada di Kota Malang di angkatan 7 terutama seperti itu. Nah, nanti kalau SMP kan sudah, SMP SMA sudah, tinggal nanti SD Kauman itu memanfaatkannya seperti apa. Tapi kemarin juga sudah pernah Ustadz, ketika kita mau pergi ke Museum Brawijaya, Museum
pendidikan itu kita diangkut oleh bis Halokes, dan kita juga kemarin nonton bioskop juga dari situ transportasinya begitu. Nah itu semuanya atas kerjasama dari wali murid juga untuk yang menghubungkan sana begitu. Sudah sekarang modal fisik begitu ya, modal fisik ya Bapak Ibu sekalian. Di SDN Kauman 1 ini kita memiliki beberapa bangunan, beberapa ruang yang semuanya digunakan dengan baik, berfungsi, dan juga tentunya sebagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pembelajaran selama anak-anak belajar di sini. Di SDN Kauman 1 ini berdasarkan data Dapodik dan juga realnya di sini ada 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 2 lab komputer yang berada di lantai 3, kemudian 1 lab bahasa, 1 perpustakaan yang isinya ini juga sangat banyak, menunjang sekali untuk pendidikan anak. Kemudian ada 2 kamar mandi untuk guru dan juga 20 kamar mandi untuk siswa, mengingat sekolah kita juga siswanya sangat banyak, dan 1 kantin yang cukup luas serta terisi dengan makanan-makanan yang sehat. Ada koperasi, ada greenhouse, jaringan listrik yang memadai, ada lapangan olahraga, lapangan upacara, kemudian gudang, UKS, bahkan tempat ibadah pun kita juga punya yang digunakan untuk guru, ada yang digunakan sholat untuk siswa juga kita menyediakannya. Ada sanggar adiwiyata, ruang KKG sebagai tempat pertemuan, ruang seni, aula yang sangat luas. Kemudian ada juga kita menyediakan tempat-tempat untuk seperti tadi adiwiyata, salah satunya ini juga ada kolam yang berisi ikan. Kemudian listriknya tadi serta jaringan wifi kuat yang menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Nah ini semuanya dimanfaatkan dengan baik. Contohnya seperti internet dan listrik ini ketika kita ujian ini sangat-sangat diperlukan, sehingga kita harus benar-benar bisa menjamin tersedianya jaringan internet dan listrik sehingga pembelajaran dapat berlangsung maksimal. Oke. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nada. Aset sudah mendata ya, aset dari modal fisik ini juga ada, aset itu juga ada di Dapodik ya Bu Tika ya. Ada di Dapodik juga, sudah tertuliskan dan sudah terdaftarkan di kementerian begitu melalui Dapodik. Nah, semoga nanti kita bisa memanfaatkan lebih dalam lagi dalam pembelajaran kepada siswa begitu. Oke, berikutnya yaitu modal lingkungan alam. Nah, tadi sebenarnya ini sudah kita identifikasi salah satu yang pokok yaitu usulan dari Pak RT, yaitu bagaimana lingkungan yang ada di luar SD Kauman ini bisa dibuat untuk nyaman pembelajaran dan itu merasa nyaman, orang-orang yang lewat itu nyaman begitu. Nanti kita tadi sudah ada usulan kita buat MOU kegiatan yang di mana kegiatan itu bisa apa namanya istilahnya gotong royong gitu ya, bersih kerja bakti gitu ya. Nah, gitu Pak RT ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir adalah modal finansial. Monggo Pak Wahyu sebagai pemangku kebijakan yang kedua. Ya Pak Pugu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kaitannya dengan aset, dengan modal finansial, ini sangat penting sekali Pak Pugu. Kaitannya seperti peribahasan jenengan sampaikan lain hari kemarin ya, Jar Basuki mau beo Pak ya. Ya betul. Tidak ada suatu kegiatan ataupun pelaksana program yang tanpa dana atau anggaran, semuanya kaitannya dengan anggaran. Nah, di sekolah kami Pak Pugu, program-program kami ini ya paling inti utama anggarannya yaitu dana dari dana Bosnas dan Bosda. Kemudian yang lain yang membantu yaitu dari sponsor, koperasi sekolah, kantin sekolah, dan yang terakhir adalah dari tanaman sayur hidroponik. Untuk Bosda dan Bosnas Pak Pugu ini kaitannya dengan jumlah siswa kami yang 500-an ya, lebih cukup besar. Dana tersebut kami kelola karena dengan jumlah siswa tersebut, kemudian dengan fasilitas yang kami miliki sangat besar juga untuk pelayanan lebih maksimal kepada anak-anak, yaitu berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka Bosna dan Bosda kami yang kami miliki berbeda dengan sekolah yang lain. Kaitannya juga seperti itu. Kemudian
anggaran yang lain yang membantu Pak Pugu, seperti contohnya kita juga di sini ada koperasi sekolah, juga kantin sekolah. Kaitannya membantu anggaran yang ada di sekolah kami, kaitannya juga untuk mensejahterakan untuk guru-guru kami, karena di mana guru-guru kami ini adalah yang sebagai ujung tombak ya Pak Pugu untuk pelaksanaan pembelajaran di SDN Kauman 1. Kemudian di sini ada tanaman sayur hidroponik, di mana proses dengan pembuatan tanaman sayur ini melibatkan siswa ya. Kemudian hasil dari tanaman sayur yang sudah berhasil ini bisa kita jual di luar pihak kami ya, untuk membantu menopang anggaran dana, seperti itu Pak Pugu. Kemudian juga ada dari BSM juga yang di sini rekan kami sebagai pengelolanya, seperti itu Pak Pugu. Jadi modal finansial yang kami miliki ada tujuannya agar sekolah dengan program-program yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pelayanan kepada siswa yang lebih maksimal berjalan dengan baik. Seperti itu Pak Pugu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sampailah di penghujung acara, yaitu untuk mengidentifikasi 7 modal yang dimiliki oleh 7 aset yang dimiliki oleh SDN Kauman 1 begitu. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kedatangannya. Mungkin ini nanti besok kita teruskan dengan finalisasi. Kita tunggu dari hasil dari identifikasi ini akan difinalisasi dan nanti akan diberikan penguatan juga oleh Ibu Kepala Sekolah begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kuncinya agar murid kita bahagia. Alhamdulillah, saya mulai saja Pak Pugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak RT, juga Bapak Ustadz selaku tokoh keagamaan di masyarakat lingkungan sekitar Kauman 1, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang terlibat dalam kegiatan Bapak Pugu dalam rangka mendukung penyelesaian tugas-tugas modul-modul guru penggerak, yang sangat kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dari SDN Kauman 1, juga anak-anakku semua yang mewakili dari siswa yang ada di SDN Kauman 1. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya yang tergabung dalam kegiatan Bapak Pugu ini dalam rangka mendukung 7 aset utama dalam rangka mensukseskan program pembelajaran di SDN Kauman 1 ini. Selama 2 hari ini kita sudah berupaya untuk mendiskusikan aset-aset yang ada di sekolah, yang mana dalam rangka mendukung proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan hasil diskusi selama 2 hari kemarin sampai dengan hari ini yang terakhir, mudah-mudahan itu nanti menjadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka proses pelaksanaan pembelajaran di SDN Kauman 1. Masukan-masukan mulai dari aset 1 sampai dengan aset ke-7, mudah-mudahan itu nanti bisa kita terapkan semuanya di SDN Kauman 1 ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu, juga Pak Pugu, sekali lagi tetap semangat, jangan putus asa. Dari tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Ustadz, matur nuwun rawuhipun, para wali murid, terima kasih atas dukungannya, juga Bapak Ibu Guru, terima kasih. Ikuti langkah-langkah teman-teman sebagai guru penggerak. Insya Allah guru penggerak Indonesia maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi atas sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah di hari yang ketiga nih Bapak Ibu ya, dalam rangka mengidentifikasi 7 aset yang ada di SDN Kauman 1. Kami selaku guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada ibu kita, yaitu Bu Umi Kulsum, yang selalu mensupport mulai dari awal hingga ini sudah di titik akhir Bu Umi. Dan nanti insya Allah tinggal panen karya begitu. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan maupun dari kolaborasi dengan teman-teman. Aksi nyata yang pertama sampai aksi nyata yang terakhir ini Bu Umi. Banyak yang saya mendapatkan, banyak nilai yang kami terapkan di pembelajaran begitu Bu Umi. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru yang selama ini juga mendukung program-program aksi nyata kami di dalam pendidikan. Banyak yang sudah kami tularkan, insya Allah seperti itu. Tinggal nanti bagaimana kita semuanya mau dan bergerak bersama, Bu. Terus yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid dan tokoh masyarakat juga yang support saya, khususnya support pada pembelajaran di Kauman 1 yang sudah diprogramkan oleh sekolah begitu. Pada anak-anak juga begitu, tetap semangat di dalam belajar, ya, ikuti pembelajaran dengan baik, terus belajar sampai kalian sukses nanti. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sudah di penghujung waktu. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Melalui pemetaan aset yang dilakukan bersama warga sekolah 3 hari ini, diharapkan sekolah dapat menjadikan aset yang ada sebagai kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Itulah harapan pendidikan kita bersama-sama dari stakeholder yang paling atas sampai pelaksana. Kami sebagai guru, mari kita bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak tamu undangan, Ibu Umi yang selalu support, Bapak Ibu guru dan anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan ini berdampak pada murid kita dan sekolahan kita semakin unggul di dalam semua bidang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia Maju. Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad. Ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Berjuang bersama untuk Indonesia. Berkarya bersama untuk